Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Abid, mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 21105241056. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tools AI dalam mengolah suara. Tools ini cukup ramai dipakai orang dan cukup menjadi salah satu tren AI saat ini. Sebelum membahas itu, mungkin kita ngebahas dulu bagaimana asal-usul artificial intelligence itu sendiri. Jadi yang pertama itu, mungkin yang kita tanya-tanyakan itu, apa sih itu AI? Lalu bagaimana sejarahnya? Lalu bagaimana komponen, perbedaan AI dengan komputasi lainnya, dan bagaimana model-model AI itu sendiri. Yang pertama itu, apa sih AI itu sebenarnya? Jadi menurut Rich tahun 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Di Menurut Superman sendiri, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan salah satu subbidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Setelah itu, salah satu bagian ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh tingkah laku manusia. Lalu bagaimana sih sejarah konsep AI itu? Jadi konsep AI itu dimulai dengan adanya Turing Test. Turing Test ini secara general merupakan metode penyelidikan dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sini Turing Test bertugas untuk menentukan apakah suatu komputer mampu berpikir seperti manusia atau tidak. Tes ini sendiri dinamai dengan nama belakang penemunya, yaitu Alan Turing. Alan Turing ini seorang ilmuwan komputer asal Inggris, seorang kriptoanalis juga, ahli matematika dan biologi teoritis. Jadi konsep dasar si Turing test ini, dia misalnya seorang penanya dan dua objek yang ditanyai. Penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanyai. Penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer dan jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika tidak dapat membedakan, maka si suatu komputer itu akan dikatakan cerdas dan artificial intelligence. Komponen AI sendiri itu sebenarnya sederhana. Di sini ada contoh arsitektur artificial intelligence, di mana di sini input yang dimasukkan oleh user, misalnya masalah, pertanyaan dan lain-lain, lalu diproses dengan big data atau basis pengetahuan. Di sini ada machine learning dan motor inferensi, lalu dikeluarkan output berupa jawaban, solusi dan lain-lain. Lalu apa sih perbedaan kecerdasan buatan dan komputasi konvensional? Jadi dari segi pemrosesan, kecerdasan buatan itu mengandung konsep-konsep simbiolik, sedangkan pemrograman konvensional itu algoritmik. Lalu dari sifat input tersendiri, kecerdasan buatan ini bisa tidak lengkap, sedangkan pemrograman konvensional itu harus lengkap. Dari segi pencarian, kecerdasan buatan ini kebanyakan model-model kecerdasan buatan ini kebanyakan bersifat heuristik ya, di mana sedangkan pemrograman konvensional itu biasanya didasarkan pada suatu algoritma tertentu. Setelah itu dari keterangan sendiri, kecerdasan buatan bisa disediakan dan sedangkan pemrograman konvensional itu biasanya tidak disediakan. Selebihnya bisa dilihat dari tabel ini. Setelah itu, bagaimana sih contoh model-model AI atau artificial intelligence? Yang pertama itu ada yang paling umum, yaitu sistem pakar atau expert system. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar dalam suatu big database. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Setelah itu ada natural language processing atau pengolahan bahasa alami. Di sini uh, konsep model AI ini mengolah bahasa alami, di mana bahasa alami itu maksudnya bahasa manusia. Jadi diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Setelah itu ada speech recognition atau pengenalan ucapan.
Jadi melalui pengenalan ucapan ini diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan audio. Selain itu ada robotika dan sistem sensor, ada computer vision, di mana AI ini biasanya uh, menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Setelah itu ada intelligent computer aided instruction, lalu yang terakhir ada game playing. Di game playing ini yang paling umum itu seperti bot-bot pada game offline, atau yang paling terkenalnya itu bot dalam permainan catur. Jadi di mana lawan catur itu bukanlah seorang manusia melainkan seorang AI. Oke, jadi di sini saya mungkin akan ngebahas salah satu tools AI yang mungkin sekarang lagi cukup ngetren ya, yaitu voice mode. Jadi voice mode ini secara umum merupakan software voice changer ya, atau untuk mengubah suara asli kita menjadi suara-suara yang diinginkan. Jadi voice mode ini biasanya dipakai orang-orang untuk membuat konten, namun dengan suara yang bukan suara aslinya seperti itu. Di sini dijelaskan di websitenya yaitu express yourself with our real-time AI voice changer and soundboard to who you want. When you want in the metaverse, build your sonic identity for platforms like Roblox, OBS VR, Discord, and more. Lalu di voice mode ini dia memiliki salah satu tools AI yaitu text to song. Jadi tools text to song ini bisa merubah suatu teks yang berupa lirik ya, yang berupa lirik menjadi suatu lagu yang di generate dengan genre-genre yang dapat kita pilih seperti ini. Jadi kalau kalian pernah menggunakan TikTok ya, ada salah satu lagu yang cukup ngetren yaitu Ghost in My Sleep. Jadi lagu ini tuh sebenarnya dibuat oleh AI. Jadi sang pembuat lagu hanya membuat lirik dan dia menggunakan suara Drake, yaitu rapper terkenal, untuk menyanyikan lagu ini. Namun si Drake tidak benar-benar menyanyikan lagu itu, melainkan si AI yang meniru lagunya si Drake. Seperti itu. Jadi si text to song ini memiliki beberapa genre lagu yang dapat di-generate secara gratis. Yang pertama itu ada Dark Trap, lalu ada Levitate, Laser Beam, Stay With Me, dan lain-lain. Sini dijelaskan bahwa with voice mode, text to song, text message are a thing to of the past. Send funny happy birthday song to your friends, share fun song snippets with your loved one in second through communication platforms like WhatsApp, Messenger, or social network like TikTok, Instagram, YouTube, and Reels. Jadi voice mode voice mode text to song AI ini intinya itu merubah suatu teks yang dalam konteks ini merupakan lirik yang nanti akan dinyanyikan oleh para AI ini dengan genre dan tipe suara yang berbeda-beda. Oke, mungkin kita akan coba praktekin ya penggunaan AI ini. Kita akan membuat contoh lagu dari sebuah teks ya. Jadi di halaman pertama voice mode ini, jadi mungkin dari Google masuk ke website dulu yaitu voicemode.net. Kalau dari awal seperti ini. Lalu dari tampilan awal ini kita pergi ke text to song di bagian navigasi bar di atasnya. Kita pilih yang text to song. Lalu dari bagian ini kita scroll sampai kita menemukan tombol launch text to songnya. Jadi sebelumnya si voice mode ini bisa digunakan dengan dua metode. Yang pertama itu lewat desktop application. Kita bisa download di sini, download voice mode melalui desktop application atau melalui
web application. Jadi di contoh ini saya akan menggunakan web application-nya. Kita klik saja launch text to song. Jadi seperti pada website AI pada umumnya, di sini kita harus membuat akun dulu. Mohon maaf di sini internet saya agak sedikit gangguan ya, jadi agak lemot. Di sini kita bisa langsung menggunakan Google, menggunakan autentikasi akun Google ya untuk bisa langsung masuknya. Cuman kalau kalian ingin mendaftar lewat website tersebut juga bisa. Ini saya akan menggunakan salah satu akun Google saya. Di sini ada fun fact ya. Di sini si websitenya menuliskan sebagai meme soundboard. Jadi mungkin tools ini tuh tujuan utamanya itu untuk jokes ya, untuk meme, satu meme. Jadi kita bisa membuat suatu lagu yang kita kirimkan sebagai meme ke teman kita. Lalu di sini kita pilih, setelah mendaftar di sini akan ada icon ini, tanda kita sudah terdaftar. Lalu untuk membuat lagu kita akan memilih salah satu genre. Salah satu genre lagu. Di sini kita milih paling atas dulu aja, dark rap. Jadi di sini kita bisa mendengar bagaimana contoh si lagu ininya, dark trap misalnya. Ya seperti itu. Kita next saja. Nah, di sini kita bisa memilih singernya ya, atau penyanyinya. Di mana penyanyinya ini juga memiliki kekhasan suara yang berbeda-beda. Di sini saya akan mencoba menggunakan Clue. Dia dengan tipe karakteristik suaranya itu pop voice with last tone ya, atau suara-suara pop. Di sini banyak penyanyinya juga, banyak penyanyi-penyanyi lain juga. Nah, lalu di sini kita bisa menuliskan teks atau lyrics yang akan dinyanyikan si AI tadi dengan genre dark rap yang sudah kita pilih tadi. Di sini saya udah menyiapkan contoh lagu, salah satu lagu, contoh lirik lagu yang yang menceritakan suatu cat ya, atau kucing. Setelah itu kita paste songnya di sini. Jadi di sini ada batasan untuk akun gratis, kita dibatasi dalam memasukkan lirik ya. Jadi untuk batasannya segini, dan bar hijaunya full yang artinya lirik sudah tidak bisa lagi ditambah. Setelah itu kita klik song dan kita tunggu. Di sini ditulis in queue, dalam antrian. Dan AI-nya akan mulai merecording. Kita tunggu saja ya.
Dan ya, here is your song atau lagu kita sudah jadi. Di sini bisa kita langsung download. Ada opsi voice and music atau only voice. Jadi di sini ada opsi suara dengan lagu yang tadi kita pilih, yaitu dark rap atau hanya suaranya saja atau suara penyanyinya saja si Chloe ini. Kita download song. Di sini kita download song saja. Dan lalu kita buka ya tadi di downloadan tadi. Lalu di musik playernya sebentar saya. Dan ya, ini lagu dari AI tadi yang kita download. Di sini bisa kita langsung play untuk mendengarkan hasilnya. In a world of whiskers and flavors, there's a creature that captures hearts and now it dies. So bright and graceful, sway feline, friend that brightens up my chorus pocket. You're curious little thin burn melodies make my heart sing. With your gentle purse and your loving kiss, you bring joy and warmth. Ya, jadi itu dia lagunya. Jadi si AI tadi menyanyikan lirik yang kita input di sini. Ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin kita coba sekali lagi ya, kita implementasi yang kedua kalinya. Mungkin kali ini kita akan coba pakai tema lagu yang Jingle Bells mungkin ya. Di sini kita akan menggunakan tema dengan Jingle Bells, lalu kita akan menggunakan singer si Jerry mungkin. Jerry dengan karakteristik suara bariton dengan suara yang deep dan rich texture. Terus kita langsung next. Dan di sini mungkin kita akan menggunakan lirik yang sebelumnya, lirik lagu mengenai suatu kucing. Oke, jadi saya perlu mention dulu di sini. Jadi lirik yang dapat kita masukkan ini saat ini hanya dapat berupa lagu bahasa Inggris atau lirik lagu bahasa Inggris. Sebenarnya bisa kita memasukkan bahasa lain seperti bahasa Indonesia, namun bahasa Indonesia itu akan dibacakan dengan pronunciation vocabulary-nya bahasa Inggris. Jadi lirik bahasa Indonesianya itu tidak akan kurang dibacakan dengan akurat gitu. Jadi akan tercampur dengan pronunciation-nya bahasa Inggris. Jadi untuk saat ini kita hanya dapat memasukkan lirik lagu bahasa Inggris. Di sini kita menggunakan lirik yang tadi, lalu namun dengan tema yang Jingle Bells dan penyanyi Jerry. Kita create seperti tadi. Di sini seperti tadi, kita tunggu saja sampai saat proses recordingnya sudah 100%. Nah, di sini seperti tadi ya, kita bisa mendownload voice dan musicnya atau hanya only voice atau
suaranya saja. Di sini kita akan coba download. Oke, kita akan kali ini kita coba download yang video ya. Karena sebelumnya kan kita mendownload yang lagunya saja. Kita akan coba mendownload yang videonya. Lalu kita buka. In a world of whispers and playful pose, there's sweet cheer that captures hearts in awe with eyes so bright and a graceful sway of Jadi berbeda dengan that yang brightens up my audio day. I'll saat bet kita you're mendownload audio curious. Little kita mendownload videonya itu. melodies that make my heart sing with gentle bars and Saat kita mendownload videonya itu dia akan menampilkan thumbnail. Kalau di lagu-lagu biasanya menampilkan thumbnail album suatu lagunya, dan di atasnya ada liriknya, lirik yang kita tulis sebelumnya. in a world of whispers and playful pose, there's sweet cheer. Bisa kita lihat, jadi si Jerry menyanyikan lirik lagu yang kita tulis dengan nada Jingle Bells. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya mungkin akan membahas mengenai studi kasus penggunaan AI text to song ini. Kapan sih kita menggunakan text to song ini dan di kondisi seperti apa gitu. Jadi text to song ini cocok untuk merecreate suatu lagu. Misalnya lagu pembelajaran Mari Pulang Marilah Pulang. Nah, ketika kalian memiliki konten atau ingin membuat konten dengan lagu misalnya Mari Pulang Marilah Pulang, dan kalian menggunakan lagu original dari YouTube, maka kalian akan biasanya akan mendapatkan copyright apabila konten kalian diupload di YouTube juga. Jadi si text to song ini cocok untuk suatu studi kasus jika kalian ingin merecreate suatu lagu dengan bantuan AI ini. Ya, walaupun si tema dan penyanyinya ini bawaan dari si AI, namun AI ini cocok untuk studi kasus seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin di studi kasus pembelajaran, misalnya kalian ingin membuat suatu lagu pembelajaran di mana kalian sudah memiliki lirik lagunya, namun kalian cukup terbatas dalam alat musik, lalu suara, fasilitas kayak seperti soundboard dan lain-lain. Jadi di sini kalian bisa menggunakan bantuan AI untuk menyanyikan lirik lagu yang sudah kalian tulis. Seperti itu. Oke, jadi mungkin di sini dapat kita simpulin ya, voice mode itu ya tadi ya, secara generalnya itu merupakan software pengolahan suara, atau lebih spesifiknya itu suatu aplikasi voice changer. Nah, si software voice mode ini memiliki salah satu tools AI yang dapat merubah suatu teks, atau dalam konteks ini suatu lirik lagu ya, menjadi lagu yang dinyanyikan dengan suara yang digenerate oleh si AI itu sendiri, sekaligus dengan tema atau genre lagu yang dapat kita pilih. Jadi AI text to song dari voice mode ini dapat bermanfaat untuk study case yang sudah tadi kita sebutkan ya, untuk pembelajaran dalam merecreate lagu dan lain-lain. AI ini cukup ramah untuk pemula dan tentunya tidak berbayar. Selain itu juga UI-nya yang cukup user friendly ya. Jadi apabila orang yang baru mengenal ini juga akan tahu bagaimana alur kerja si AI ini.
Oke, jadi di sini saya kan ada sedikit tips and trick ya dalam menggunakan AI ini. Jadi kita bisa ngekolaborasiin si AI ini dalam membuat lagu dengan ChatGPT. Jadi mungkin kalian udah nggak asing ya sama ChatGPT ini. Jadi kan AI pemrosesan bahasa alami. Jadi tips and trick itu kita bisa menyuruh si ChatGPT ini menuliskan lagu dengan salah satu tema yang cocok pada AI ini. Jadi misalnya make a song about mom with genre. Nah, with genre ini kita bisa isi salah satu tema atau genre yang ada di sini. Misalnya Levitate ya, Levitate dengan genre pop. Genre Levitate pop. Nah, jadi tips and triknya kita bisa ngekolaborasiin si ChatGPT ini buat nulis lirik lagunya dan kita generate lirik lagu ini menjadi lagu asli dengan si voice mode text to song ini. Di sini kita coba ambil verse 2-nya. Kita copy, lalu kita pilih yang Levitate. Di sini kita coba pakai singer si Emi. Dan kita masukin lirik dari si ChatGPT yang udah kita generate tadi. Seperti ini. Dan kita tambahin lagi chorusnya mungkin. Oke, sepertinya sudah full ya. Saya sedikit lupa, di sini ada bar full yang mengindikasikan si liriknya ini udah nggak bisa ditambahin karena limit. Mungkin karena faktor si tema song dan penyanyinya juga. Kita generate aja. Mungkin selain dari ChatGPT ini, si text to song-nya ini bisa kalian kolaborasiin sama AI apapun ya sebenarnya. Misalnya AI songwriter atau AI yang dapat generate lagu-lagu yang sudah ada di internet. Jadi bisa kalian gunakan itu untuk mengenerate lirik lagunya dan diubah menjadi lagu asli di text to song ini. Sini sudah ada, lalu kita coba download lagi di video. Ya, ini sudah. Dan bisa kita lihat. Every day you're there with open arms offering comfort, protecting me from harm. You're my super, my number one. Can you believe in me more than anyone? Ya, itu dia tips and trick-nya. Jadi kita bisa membuat lagu tanpa mempunyai skill ibaratnya tanpa mempunyai skill dalam menyusun lagu ya. Jadi kita memanfaatkan dua AI sekaligus, AI ChatGPT untuk mengenerate liriknya dan liriknya kita ubah menjadi lagu asli dengan bantuan suara dan musik AI dan menjadi lagu yang asli.
Di sini bisa kita kreasikan, misalnya make a simple song about education, make a simple song about something. Jadi di sini tuh benar-benar bermanfaat lah untuk ini, terutama untuk di program studi saya sendiri, yaitu teknologi pendidikan, dalam menyusun media audio terutama ya. Oke, itu aja tips and trick dari penggunaan voice mode text to song.